Shalom, salam kasih, jumpa lagi. Untuk ini perenungan kita diambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayat 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, damai sejahtera yang daripadamu menjadi dambaan kami. Hidup rukun dan damai menjadi harapan kami. Oleh karena itu, dalam kerendahan kami mohon kiranya Kau perkenankan kami bersama membaca, memahami akan firman-Mu, dan manakala kami lakukan itu, dambaan pun kami dapatkan. Damai sejahtera yang daripadamu. Pertolongan Tuhan bagi kami, terpujilah Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dikala ada masalah yang kita hadapi, alangkah baiknya dikala itu pun kita selesaikan. Dikala berkaitan dengan keluarga kita yang mengalami itu, kepedulian dan perhatian kita senantiasa dituangkan, berupaya berbuat sehingga kita boleh membantu mereka dan ada jawaban yang boleh didapatkan. Ada masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Dari bagian yang kita orang baca tadi, berkaitan pula dengan kedua sosok wanita gereja, yakni Euodia dan Sintika. Ada percekcokan, ketidakcocokan, perbedaan pandangan, yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan gereja itu sendiri. Apalagi di kala itu diwarnai dengan adanya nabi-nabi palsu yang berupaya menggerogoti iman insani yang percaya kepada Yesus. Paulus mewujudkan kepeduliannya. Ia yang memandang jemaat di Filipi sebagai kekasih. Jemaat yang dibanggakan, yang disegani. Bahkan dikatakan sebagai mahkota karena mereka yang terus bertumbuh dalam iman. Dan perhatian kepedulian mereka juga terhadap Paulus yang luar biasa. Termasuk di dalamnya dalam memberikan topangan bantuan keuangan untuk pelayanan Paulus. Paulus berbuat untuk mereka. Langkah yang ia lakukan adalah memberikan nasihat. Nasihat bagi mereka. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Apapun yang dialami, yang digumuli, tetap berdiri teguh di dalam Yesus. Dikala tetap bersama Yesus, akan tetap kuat, kokoh, dan takkan jatuh. Paulus menyampaikan, sehati sepikirlah. Sebab dikala ada perbedaan, teramat sulit, tanpa ada kecocokan, mana mungkin akan menyatu bersama. Sehati sepikirlah kamu. Seia sekatalah kamu. Dan dikala ini dimiliki oleh Euodia dan Sintika, maka boleh reda persoalan yang ditemui.
Saudara-saudara, dalam kehidupan kita kadangkala pun juga ada ketidakcocokan dalam hubungan suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak, beradik. Kendati untuk kini banyak yang berdiam di rumah. Kata orang, karena mungkin sekurang baku haga terus, sama-sama terus. Yang pada akhirnya ada yang mengatakan, ini so setengah pasti. Tak sontong kacili tapi besar. Menjadi masalah. Terkadang ada masalah yang bisa muncul dalam hubungan dengan tetangga, dengan orang lain. Dengan apa yang dialami dan digumuli. Saudara-saudara, dikala dibiarkan, maka dia akan meluas. Jangan sampai demikian. Harus ada jalinan yang baik dalam hubungan suami istri, orang tua anak-anak, kakak beradik. Harus ada hubungan yang baik antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dalam kaitan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan rekan kerja, lingkup pemerintahan, lingkup gereja, bahkan di mana berpijak dan berkarya. Tak bisa kita sangkal, terkadang ada perbedaan-perbedaan itu, tetapi dikala perbedaan-perbedaan itu membawa diri, memandang lebih baik, lebih hebat, lebih kuat, lebih luar biasa, dan menginginkan segala sesuatu harus melihat dan mengikutinya, maka di situ akan terbukalah ruang permasalahan. Harus mampu memandang, mewujudkan kepedulian. Kebersamaan tampil buat yang terbaik. Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang berarti menekankan pribadi mampu tampil dengan sifat gaya cara yang baik. Dan kebaikan ini mampu dipraktekkan, dibuktikan, dan menjadi sarana berita bagi yang lain. Kebaikan yang bagaimana kita tahu itu. Dalam berucap, dalam berbuat, dalam kaitan menjalin hubungan dengan yang lain. Kebaikan itu harus mampu ditunjukkan. Saudara-saudara, Paulus tak hanya berucap kata, memberikan nasihat, tetapi ia memberikan bukti nyata, yakni keteladanan diri. Kebaikan hatinya yang ia terjemahkan dalam praktek hidup. Ia lakukan itu. Sehingga ia mengatakan kepada jemaat Tuhan, apa yang dipelajari, apa yang diterima, apa yang didengar, apa yang dilihat daripadanya, lakukanlah itu. Dorang tahu yang dibuat oleh Paulus. Dan keteladanan Paulus yang luar biasa. Ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Jemaat harus meneladani itu. Hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus. Dan ini teramat indah. Sebab jika tidak, coba orang bayangkan. Kalau misalnya ada orang menasehati, buat seperti ini, buat seperti itu. Tapi dia sendiri tidak buktikan itu dalam sikapnya. Dia berucap, coba kuat baku-baku baik. Saling memaafkan. Mengajarkan tentang kasih. Tetapi dia sendiri tak mampu buktikan kasih itu. Mengasihi sesama. Memberi maaf. Meminta maaf. Dia tidak lakukan. Rasanya sulit. Paulus buktikan itu. Dan bagi kita diharapkan untuk lakukan itu. Punya kasih. Terhadap sesama. Mampukah keteladanan yang ada pada kita, kebaikan yang kita miliki, menjadi pilar yang kuat untuk kita buktikan dalam praktek hidup, sehingga menjadi sarana berkat.
Paulus menjadikan sarana berkat, yakni suratnya. Karena ia lagi di penjara. Makanya dia membuat surat untuk menyampaikan kepada jemaat di Filipi. Surat menjadi sarana berkat. Apakah sarana yang kita miliki mampu menjadi berkat? Untuk kini lewat media. Untuk kini lewat Android, lewat HP. Apakah menjadi berkat? Bersyukurlah kita yang mana kita boleh lakukan itu. Tetapi saat kita melihat terkadang ada orang jadikan sebagai sarana cacian, makian, fitnah, hoax, hal-hal yang tidak baik yang nampak di sana. Sehingga menjadi masalah, memperumit persoalan. Untuk kini pun juga luar biasa hoax yang muncul, yang membuat banyak orang bingung, resah, gelisah. Kita harus jadikan ini sebagai sarana berkat bagi orang lain. Mampukah kita lakukan itu? Kita pakai untuk hal yang baik. Jangan membuat masalah dengan diri kita sendiri. Karena HP kesehatan kita terganggu. Karena HP terhambat serangkaian kerja karya kita, pelayanan kita. Ini harus dijadikan berkat. Yang membawa berkat, berkat bagi orang lain. Dikala kita mampu nyatakan itu, dikala kita mampu hadirkan itu, jadikan ini sebagai sarana berkat yang luar biasa, maka harapan Paulus terhadap jemaat di Filipi, harapan Tuhan dalam kehidupan kita, hidup yang memiliki damai sejahtera yang dari Allah sendiri melampaui dalam kehidupan kita, akal pikiran hati kita, maka kita akan memiliki sukacita yang besar. Jika kita lakukan semua ini, maka kita memiliki hal yang indah dalam hubungan dengan keluarga kita, dengan orang lain. Ada keserasian, hidup rukun damai penuh cinta kasih. Hadirkan ini untuk keluarga kita, hadirkan ini untuk persekutuan umat Tuhan, hadirkan ini untuk bangsa kita. Tolehlah umat sesama kita. Mampukah kita menjadi berkat lewat hidup yang kita jalani? Bersama Yesus, kita nikmati itu, tunjukkan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera senantiasa kita miliki dalam hidup kita. Orang tetap baku-baku baik, baku-baku bantu dengan keluarga dan sesama kita. Shalom. Tuhan memberkati.